Kuliah minggu ini adalah kelanjutan minggu lalu, mana minggu lalu kita telah membahas jaringan tegangan menengah. Pada hari ini kita akan membahas yaitu gardu distribusi. Mana slide ini dibuat oleh Sipra dan Muhammad Ajar, dan mereka sudah mempresentasikan di depan saya dan teman-temannya sebagai tugas mata kuliah transmisi dan distribusi energi. Yang hari ini kita akan bahas untuk gardu distribusi ada 4. Yang pertama adalah konsep dasar. Yang kedua, komponen utama konstruksi. Yang ketiga, instalasi gardu distribusi dan gambar monogram gardu distribusi. Pengertian daripada gardu distribusi adalah pengertian umum. Gardu distribusi adalah suatu bangunan gardu listrik yang berisi atau terdiri dari instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan menengah biasa disebut PBHTM dan transfer distribusi TD dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah PBHTR untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan dengan tegangan menengah 20 kP maupun ketegangan rendah. Konstruksi gardu distribusi dirancang berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya dan kadang-kadang disesuaikan dengan peraturan Pemda tempat. Garis besar gardu distribusi adalah pertama yang kita akan bahas di sini adalah gardu pemasangan luar, gardu portal, gardu kontrol, gardu pesan dalam, gardu beton, gardu kios. Kemudian jenis konstruksinya, gardu beton, bangunan sipil atau beton, gardu tiang, gardu portal atau gardu kontrol, dan gardu kios. Kemudian jenis penggunaannya, gardu pelanggang umum dan gardu pelanggang khusus. Gardu portal, nah ini kita lihat contoh gardu portal di atas udara dibuat, pasang. Umumnya konfigurasi gardu tiang dicatu di SUTM adalah T-section. Jadi dengan peralatan pengaman debur yaitu cut up atau FCO. Nah, ini FCO-nya. Nah, sebagai pengaman hubung singkat transformator dengan elemen pelebur, pengaman lebur in, acceleration dan lightning arrester dengan LA sebagai sarana pencegahan naiknya tegangan pada transformator akibat surja. Jadi juga dipasangi LA. Nah, ini kita lihat dia punya bagian satu garis gardu portal. Di sini yang pertama adalah arresternya. Di sini proteksi cut up push atau FCO-nya. Ini transformatornya nomor 3. Nomor 4 ini saklar beban untuk tegangan rendah. Dan nomor 5 ini adalah busbarnya. Dan nomor 6 adalah sirkuit dilengkapi dengan pengaman lebur yang biasa disebut dengan NHPUS. Gardu cantol. Nah, ini kita lihat banyak di daerah-daerah pedesaan, daerah cantol, kebanyakan biasa satu fasa. Jadi pada gardu distribusi tipe cantol, transformator yang dipasang adalah transformator dengan daya lebih kecil dari 100 kPa untuk fasa 3 atau fasa 1, tapi kebanyakan menggunakan fasa 1. Transformator terpasang adalah jenis CSP, Complete Self Protection Transformer, yaitu peralatan switchingnya dan proteksinya sudah terpasang lengkap dalam tangki transformator. Jadi sudah terpasang lengkap di sini. Nah, ini kita lihat bagian-bagiannya. Jadi yang pertama ini nomor 1 transformator, kemudian nomor 2 sirkuit. Satu pak ini, kemudian ada 3 arresternya, dan 2 dan ada FCO-nya. Nah, ini gardu beton. Biasa kita lihat. Gardu beton ada seluruh komponen utama
instalasinya, transformernya, dan peralatan switching proteksinya terangkai di dalam bangunan sipil yang dirancang dan dibangun dalam fungsi dengan konstruksi pasangan batu dan beton. Nah ini, makanya dia disebut dengan ini karena dia dipasang dalam suatu bangunan yang berbentuk beton. Nah ini dia punya dengan diagramnya gerdu beton, yaitu pertama itu adalah kabel, yang kedua kabel keluar bisa, yang ketiga adalah pengaman transformator, yang keempat adalah saklar lebur, ini ada nomor 8 di transformatornya, nomor 6 pengaman leburnya, NHP fuse. Ini, jadi ini saklar 4 beban. Ini, jadi ini bagan satu garis gardu beton. Kemudian gardu kios. Gardu kios tipe ini adalah bangunan prefabricate yang terbuat dari konstruksi baja, fiberglass atau kombinasinya yang dapat dirangkai di lokasi rencana pembangunan gardu distribusi. Terdapat beberapa jenis konstruksi yaitu kios kompak, kios modulur, kios bertingkat. Dan gardu ini dibangun pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan membangun gardu beton. Karena sifatnya mobilitas, maka kapasitas transformator distribusi yang dipasang terbatas. Kapasitasnya masing-masing 400 kPa dengan 4 jurusan tegangan rendah. Kemudian gardu pelanggang umum. Umumnya tumpul gas gardu pelanggang seperti dengan gardu tiang dicatu dari saluran kabel tegangan menengah SKTM. Karena keterbatasan lokasi dan pertimbangan keandalan yang dibutuhkan, biasa saja konfigurasinya gardu berupa T-section dengan catu daya diambil dari PBTHEM. Untuk tingkat keandalan dituntut lebih dari gardu pelanggang umum. Biasanya maka gardu tiang dipasok oleh SKTM lebih dari satu penyulang, sehingga jumlah saklar dihubung lebih dari satu atau dapat digerakkan secara otomatis. Gardu pelanggang khusus. Gardu ini dirancang yang dibangun untuk sambungan daya listrik bagi pelanggang berdaya besar. Selain komponen utama peralatan hubung dan proteksi gardu dilengkapi dengan alat-alat ukur diperserakan untuk pelanggang dengan daya lebih besar dari 197 kPa. Komponen utama dari gardu distribusi adalah peralatan PBHMTR, PBATM, proteksi dan pengukuran tegangan menengah. Transformator penurun tegangan berada di sisi pelanggang, satu di luar area kepemilikan. Pada umumnya, gardu pelanggang khusus ini dapat juga dilengkapi dengan transformator untuk melayani pelanggang umum. Nah, ini kita lihat konsep-konsep dasar gardu distribusi nanti, komponen utama, instalasi, ini. Jadi komponen utama konstruksi daripada struktur material adalah transformator distribusi, PBATR dengan peralatan, transformator komplit seluruhnya dan PBATR. Ini komponen utama daripada konstruksi dari sukses material gardu distribusi. Nah, ini transformator 3 pasah yang banyak dipakai di ini adalah untuk transformator pasah 3 menuju pada SPLN. Ada 3 tipe vektor grup yang digunakan oleh PLN, yaitu YZN pipe, YZN pipe, DOHN pipe, DN 5, dan YNY0. Titik netral langsung dihubungkan dengan tanah untuk konstruksi peralatan transformator. Sepenuhnya harus menuju pada SPLN. Ini. Kemudian ini salah satu transformator yang dipakai juga adalah transformator distribusi sudah dilengkapi dengan pengamanan lebur fuse. Jadi ada pengaman lebur fuse-nya, ada sisi primernya, LBS-nya, load breaker switch, dan sisi sekundernya. Spesifikasi teknis transformator ini dirujuk pada SPLN 95 tahun 94. Kemudian kita masuk ke PBA sistem menengah PBTM. Jadi ada disconnecting switch-nya, ada pemutus tenaganya, ada bebannya, dan LBS. Jadi komponen PBTM yang sudah terpasang atau terangkat secara lengkap. Nah ini
Ini sisi PBR, TR, adalah suatu kombinasi satu atau lebih perangkap hubung bagi yang tegangan rendah dengan peralatan kontrol dan peralatan ukur, pengamanan, kendali yang saling berhubungan, keseluruhan dirakit dengan sistem pengawatan dan mekanisme pada bagian-bagian penyangganya. Jadi ini sudah lengkap. Ini jadi ada aktivitas di dalam. Ini jenis-jenis pengaman lebih, fuse breaker. Fuse breaker adalah breaker pemutus dengan sensor arus. Apabila ada arus yang melewati peralatan tersebut melebihi kapasitas breaker, maka sistem meneliti pemetik peralatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan melepaskan beban. Ini fuse pengaman titik lebur adalah suatu alat pemutus dengan keleburnya bagian dari komponennya dirancang sesuai dengan ukurannya. Kemudian peralatan pengukuran transformator tegangan, ini fungsinya adalah mentransformasikan besaran dengan tinggi ke besaran dengan rendah guna pengukuran atau proteksi sebagai isolasi antara sisi tegangan yang diukur dan diproteksi. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan transformator tegangan adalah batas kesalahan transformator dan pergeseran sesuai di bawah ini. Jadi ini ada dunia kelas 05, kelas 1, kesalahan errornya dan pergeseran pasannya. Nah, ini bentuk transformator arus karen. Anda sudah lihat bentuknya ini. Adalah salah satu peralatan gardu distribusi, fungsinya untuk mengkompensasi besaran arus besar ke arus kecil guna pengukuran sesuai dengan batasan alat ukur, juga sebagai proteksi serta isolasi sirkuit sekunder dari sisi primernya. Kemudian kita masuk ke gambar monograf distribusi. Nah, instalasi perlengkapannya membagi instalasi kabel daya dan instalasi pembumian terbagi. Nah, instalasi perlengkapannya TBTR. Ini kita lihat TBTR rak terdiri dari 3 bagian, sirkuit dan sebagai mengikuti kapasitas distribusi yang dipakai. Nah, instalasi kabel daya, kabel kontrolnya ini ada KH-nya kabel daya mantar kubikal dan transformator minimal 125% dari arus beban nominal transformator. Antara transformator dengan rak TR memakai kabel daya dengan KH 125 arus nominal. Instalasi pembumian gardu induk, ini kita lihat. Instalasi pembumian gardu induk berdasarkan ketentuan yang dilakukan di wilayah setempat dengan tujuan utama untuk mendapatkan nilai pentanahan elektroda maksimal 1 ohm. Jadi ini kita lihat ditanam ke dalam dengan ini, jadi ada bangunan gedung ini, jadi kita usahakan dapat 1 ohm sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, ini diagram instalasi pembumian gardu distribusi, ini kita lihat. Kemudian penampakan fisik gardu distribusi, ini ada penampakan fisik kubikal, trafo, PHBTR, ini fuse yang ini kelihatan. Kemudian bagian satu garis distribusi, ini sudah tadi dijelaskan juga, ada ingoing, ada outgoing, kemudian ada LBS, TS, dia masuk ke baru sirkuit keluar. Nah, bagian garis PM yang kita lihat, jadi ada LBS, sambungan pelanggang khusus, ada circuit breaker, ada instalasi pelanggang, dan di sini ada circuit breaker, di sini ada trafonya, ada fuse-nya. Jadi ini contoh-contoh gambar dari garis sambungan listrik untuk jaringan TM. Nah, terima kasih. Ini sampai sini. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan jaringan tegangan rendah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.